Aku adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan kemampuan apapun dan tidak akan ada yang bisa menghadap kepadaku kecuali telah datang jiwa daripadaku. Aku memiliki jiwa dan aku telah melimpahkan kejiwaanku kepada aku. Aku yang dimaksud adalah sifat zahir bagiku dan sifat wujud dan rahasia bagi diriku. Aku adalah aku yang bernama yang disebut dengan aku. Di mana kala aku daripada namaku sendiri dia harus lepas dari segala kekuatan dan kemampuan lain. Yang mana kemampuan lain berupa ingatan, berupa pikiran, berupa hayalan dan berupa membayangkan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa mencapaiku. Mencapai aku hanya dengan satu syarat, berdirinya sesuatu yang hening di dalam sesuatu yang kosong. Disitulah jiwaku mendirikan sebuah naluri hati. Yang mana naluri hati akan menghadap kepadaku dengan kodrat napasku. Napasku adalah suatu napas yang bersifat batin abadi bagi diriku. Batin abadi tempat persembunyian aku adalah aku yang bernama aku. Batin abadi hanya bisa menjadi suatu junjungan Tuhan ilahi yang dikatakan adalah Tuhan yang hidup. Batin yang abadi adalah sesuatu makom bagi diriku, batin murni yang mana aku berdiam di dalamnya. Kalaulah nyawa itu ada tetapi nyawa itu tidak akan bergerak. Tetapi kenapa kita mengalami suatu gerakan? Sesungguhnya aku yang mengatakan bergerak. Mana aku yang bergerak dikatakan aku yang menjemput dan aku yang mengantar. Apakah ada sesuatu yang akan kujemput dan aku yang kuantar setelah jiwaku meronta dalam berkehendak? Dalam hal ini aku adalah menerima kehadiran jiwaku dengan sebuah rasa. Jiwaku berdiri dalam kekosongan yang mana dia menemui sebuah napas. Napas itu adalah dikatakan dengan ilahi atau dikatakan dengan Tuhan. Kalaulah kalau suah wujud itu menyatakan napas itu adalah Tuhan, maka di dalam napas itu adalah aku dan Tuhan itu adalah aku. Menjunjung tinggi keberadaan nafas sebagai batin abadi adalah kewajiban bagi jiwaku. Bagaimana bisa jiwaku menjadikan Tuhan atau batin abadi itu sebagai junjungan kalau dia di dalam kemelut perkataan, dia dalam kemelut zahir, sibuk dengan berkata dan sibuk dengan melihat. Untuk meluputkan itu semua dia harus kembali kepada awal sejatinya diri. Berasal diri itu zahir dari kosong. Berasal dari kata itu dari suatu yang hening. Kalau yang hening dan kosong itu sudah bertemu di dalam suatu kodrat, maka disitulah harusnya dia bergerak menuju napas. Napas adalah bukan sesuatu yang diam tetapi sesuatu yang bergerak. Siapa yang bergerak di dalam napas? Akulah yang mengatakan aku dengan aku. Aku pada diriku dan aku pada namaku sendiri. Ini yang dikatakan gerak tajali napas atau batin abadi. Batin abadi adalah napas ilahi. Apa yang dikatakan napas ilahi? Napas yang akan dijunjung menjadi Tuhan. Sehingganya dia apabila dia merasakan gerak napas, napas itu tidak diam. Napas itu adalah suatu kodrat yang bergerak. Kalau dia bergerak itulah Tuhan baginya. Tetapi yang menjadi Tuhan adalah aku yang bergerak di dalamnya. Inilah yang menjadi pencarian jiwa. Jiwa itu harus menghadirkan suatu rasa dalam pencarian. Apabila dia membutuhkan aku dan mengirim rasa itu dengan rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayangnya kepadaku, dan rindunya yang tak terhingga, maka rasa itu akan sampai kepadaku, dan rasa itu akan berkata, wahai Tuhanku, aku butuh engkau. Dan inilah kehadiranku yang akan bersentuhan dengan zahir itu. Maka dengan demikian kosongkanlah segala yang ada, luputkan segala yang ada, menjadilah kamu dari kodrat yang kosong dengan yang hening. Apa kodrat yang kosong dengan hening? Bukanlah sesuatu yang berkata, tetapi sesuatu yang mengatakan. Siapa yang mengatakan adalah kejiwaan bagi jiwaku. Kejiwaan bagi jiwaku adalah yang berkata, tapi jiwaku adalah yang berkata. Tetapi di dalam hayat atau hidup kosong, zahirku adalah sifatnya kejiwaan, tetapi yang zahir aku adalah yang tidak terlihat. Kalau sudah zahir luput dalam tak terlihat, kata luput dalam hening, maka jiwa akan hadir menghadirkan rasa. Rasa dia hadirkan, dia sentuhkan dengan rindunya kepadaku,
maka sampailah kepada sejatinya dirinya berupa aku. Karena akulah yang mampu yang berkata jadi, dan aku juga yang berkata ada. Dengan kita sudah mendirikan sifat kejiwaan dan jiwa berdiri dalam jiwa, ini yang dikatakan naluri. Apabila kita sudah memiliki naluri dalam kekosongan, maka kita akan bisa memperjalankan dan mencari, menyentuhkan kekosongan hati tadi, menyentuhkan kata sebuah hati untuk menuju sebuah rasa, maka rasa itu akan sampai kepadaku. Engkau terbuat dari kerinduanku yang nyata. Zahirku adalah sifat merindu. Zikirku adalah zahirku. Zikirku adalah zahirku. Apabila aku menuju alam kata, maka aku akan naik dengan ketuhananku. Apabila aku masuk ke dalam alam kodrat atau rasa, maka aku menunggu kehadiranmu. Ini yang dikatakan turun bukannya turun, naik bukannya naik. Ini yang dikatakan hati yang bekerja, jiwa yang merasa. Dengan demikian, kalaulah seseorang itu menjadi jiwaku, maka dia harus mengkosongkan dirinya. Dan dia harus mengheningkan kata, maka nalurinya akan bercerita di dalam sebuah kekosongan jiwa. Jiwanya akan masuk ke dalam hening, dan hening akan menyatakan suatu perkataan dalam rasa. Rasa itu akan menyentuhku dengan sifat sayang, maka aku akan mendengar kata-kata yang disiapkan untuk mencariku. Sampailah kepadaku apabila hatinya bekerja di dalam hening dan kosong. Inilah jiwa. Jiwaku memang serba diam. Jiwaku tidak berkata, kecuali jiwaku berkata setelah berkatanya sifatnya semuanya. Yang berkata pada jiwaku adalah kejiwaannya, tetapi yang berkata adalah aku sebelum engkau berkata. Ini yang dikatakan kataku katakanlah. Ini yang dikatakan kataku katakanlah. Jadi kalau kita memiliki naluri jiwa, jangan sekali-kali kita mendahului kata, maka katakanlah sebelum kita berkata. Apabila kita sudah yakin bahwa napas itu adalah lillahi, napas itu adalah kekuatan sebuah Tuhan, maka dikatakan sebuah jiwa apabila dia tidak bertuhan kepada napas, maka dia tidak tahu Tuhan itu adalah aku. Tapi kalau dia sudah menjunjung tinggi napas itu adalah Tuhan, maka Tuhan adalah aku yang bersembunyi di dalam sebuah napas. Napas bukanlah suatu nyawa, napas juga bukan suatu yang menghidupkan, dan napas juga bukan suatu yang dihidupkan. Napas adalah batin abadi, batin murniku bernama nafas. Napas adalah sesuatu makom di mana aku bersembunyi di dalamnya. Napas adalah sesuatu yang bersembunyi di dalam jiwaku. Jiwaku bersembunyi di dalam zikirku. Zikirku adalah zahirku sendiri. Itulah gunanya dia berkata, aku adalah aku. Aku pada aku pada diriku. Berwujud daripada Allah. Ini yang dikatakan pencarian aku. Aku bukan juga sebuah yang dicari, tetapi aku adalah sebuah jalan yang mencari. Dengan demikian, sebuah diri tidak mudah didapati orang lain. Diri yang memiliki diri adalah diri yang berdiri. Kita adalah suatu wujud yang berdiri, yang didirikan oleh sebuah diri. Ini yang dikatakan aku pada namaku sendiri. Aku bernama aku, artinya namaku memiliki jiwa, dan jiwa itu adalah jiwaku sendiri. Insya Allah, maka dengan kita bertuhan kepada napas, artinya napas adalah tauhid kepada Tuhan. Maka aku adalah Tuhan daripada kau. Apabila engkau tidak bertuhan kepada napas, napas adalah batin abadi yang menjadi juru penyelaman. Aku yang memberi di kala naik, aku yang menerima di kala turun. Itulah gunanya Tuhan. Tuhan memberi dan menerima, tetapi akulah yang memberi dan menerima. Dalam hal ini para jemaah semuanya membutuhkan perhatian yang sangat kuat, membutuhkan hati nurani dan naluri yang paling dalam, membutuhkan keheningan dan melepaskan sengketa rohani, melepaskan sengketa akal dan menertibkan jiwa kita, menenangkan nafsu untuk mendapatkan sejatinya diri. Dengan adanya sejati diri yang kita dapati, maka kita akan masuk kepada diri yang sejati. Diri yang sejati adalah aku yang jadi, aku yang bukan tiada yang menjadikan, tapi aku